Nama saya Arik Prasetyo. Asalnya satu kampung dari rumah Mas Rizal. Di mana? Di Kampung Malang Wetan, Gang 1 nomor 16. Di Surabaya. Waktu kejadian itu sebenarnya saya nggak ada di sana. Dari warga sekitar itu, Mas Rizal ini nggak bangun-bangun. Itu setelah saya bermain bola sama Mas Rizal. Jadi waktu kejadian sebelum itu Masnya memang main bola. Iya. Lalu berpisah. Iya. Setelah itu pulang masing-masing. Pulang masing-masing ya. Dapat kabar, ya. nggak lama. Jadi Masa pikir ya baik-baik aja. Iya. Tapi nggak taunya ada kabar nih. Waktu pukul 7:30 sore, kalau nggak jam 8 gitu. Masa baru dapat kabar. Iya. Baru jam berapa sih kejadiannya? Sore jam 4 ya kayaknya. Iya, jam 4 ya? Iya, main bolanya betul jam 4. Itu setelah main bola atau? Setelah main bola. Jadi jam 4 menjelang maghrib. Iya. Kejadiannya jadi sebelum maghrib. Waktu itu apa yang dilakukan sama pihak-pihak warga dan keluarga Mas? Waktu pas prosesi perjalanan spiritualnya Mas Rizal? Waktu itu saya mendengar warga teriak-teriak itu heboh banget. Saya langsung ke rumah Mas Rizal. Heboh? Iya, saya penasaran. Waktu itu saya masih bantu ibu saya masak. Lalu saya datang ke rumah Mas Rizal. Datang itu di pintu depan itu sudah banyak orang, nggak bisa masuk saya. Berkumpul semua? Iya, nggak bisa masuk. Ada yang teriak, ada yang nangis, terus campur aduk pokoknya. Nah itu saya nerobos. Kan sejak kecil, sejak Rizal masih digendong itu, saya sudah sering ke rumah Mas Rizal. Karena apa ya, neneknya Mas Rizal itu familiar lah ya, sama kerabat. keluarga. Iya. Jadi sama sudah sangat keluarga. akrab, sudah seperti keluarga. Iya. Bisa jadi begitu ya? Iya, betul. Lalu waktu peristiwa itu Mas Rizal, Mas Pras sendiri waktu melihat itu ada upaya apa yang dilakukan keluarga? Waktu itu pas saya nerobos itu saya kaget, loh Mas Rizal sampai dibangunin, terus bahkan dibangunin pakai air itu loh, pakai air ke mukanya gitu loh. Oh, diciprat-ciprat? Iya, betul. Nah, tapi itu nggak bangun. Wih, ngeri juga ya. Terus saya nggak bisa apa-apa, mau teriak ya. Bisa apa? Iya. Ada yang lebih tua gitu ya? Iya, betul. Waktu itu berarti kondisinya Mas Rizal sendiri dari mulai jam 4 ya toh? Iya. Sampai Masnya datang itu memang belum ada sikap apa-apa dari pihak Belum. keluarga? Belum. Lalu Masih ya banyak yang nangis. Nangis-nangis. Iya. Sampai berpikir bahwa ini sudah nggak ada, mungkin pikirnya begitu ya? Ya itu yang yang berusia tua-tua, warga Mikirnya begitu? Iya. Kalau saya nggak punya pikiran seperti itu. Kok bisa Mas? Ya. Karena yakin Iya, ini paling yakin. apa gitu. Nah, tapi saya ya nggak lama ikut nangis juga. Karena apa ya? Sejak kecil. Nggak habis pikir ya? Karena konco dulin nih berarti. Nah, Konco main betul. tiba-tiba. Tapi Mas Pras tahu nggak nanti pada ujungnya Mas Rizal itu bangun ternyata? Nggak tahu, nggak punya pikiran ke situ. Tahunya ya sudah nggak ada. Iya. Karena ikut berita orang-orang tua di sini sudah sedo. Iya, betul. Pikirnya begitu. Nah. Padahal tidak seperti itu. Faktanya setelah itu ternyata seperti Mas Rizal tadi dari awal, ternyata itu adalah proses. Iya. Proses di mana perjalanan spiritual itu dimulai. Karena ternyata dari perjalanan itu yang saya tangkap dari ceritanya akan mengungkap fenomena yang akan datang gitu mengenai sejarah. Masnya mungkin belum sampai ke sana tahu. Belum. Nanti Masnya juga tahu. Iya. Tapi yang bikin saya menarik adalah kesaksian Masnya tadi. Waktu dialami, waktu dikerubungi orang-orang sampai dibikin jajan-jajanan enggak? Atau dibikin apa? Itu belum. Itu sampai malam itu ya masih banyak orang. Ya ada yang pulang gitu kan, dibangunin nggak bangun-bangun, ada yang pulang. Terus
saya masih di situ. Ya, Oh. mau gimana ya, mau bangunin tapi nggak bisa. Saya cuman bisa nemenin Mas Rizal. Ada sikap apa setelah sekian lama dari pihak keluarga Mas? Dari pihak keluarga, neneknya Mas Rizal sendiri tuh, yang namanya Mbok C itu masih nangis histeris. Karena ya apa ya, yang bisa bantuin neneknya itu cuman Mas Rizal. Ya cucu satu-satunya di situ. Iya, cucu kesayangan. Iya. Cucu kesayangan ya. Iya. Kalau nyuruh itu ya nyuruh Mas Rizal gitu. Tapi cuman bisa nangis. Jadi gini Mas Pras, yang menarik sebenarnya dari perjalanan tadi adalah keadaan Alpa. Ya, keadaan Alpa ini banyak versi. Kalau saya mengatakan ini adalah perjalanan spiritual sebetulnya. Nah, dari perjalanan spiritual itu yang dialami kondisi fisiknya Mas Rizal itu seperti apa waktu dilihat? Apakah ada denyut nadinya atau ada sikap apa? Waktu itu ada denyut nggak waktu? Nah, itu kan saya kalau orang mati suri atau meninggal kan saya belum tahu itu. Denyut nadi jantung itu saya belum tahu. Pokoknya yang saya tahu itu cuman main gitu aja. Waktu itu dari pihak keluarga sendiri menyatakan apa? Kok semua orang itu ada yang pakai minyak telon, minyak kayu putih, diolesin di hidungnya itu saya bingung untuk apa gitu. Tapi Mas Rizalnya nggak bangun. Ya gitu aja. Iya, tetap gitu aja. Cuman yang saya lihat itu badannya itu getar gitu loh, kayak ada energi masuk gitu. Iya gitu. Ada semacam apa gitu ya. Ada. Ya, tapi untuk dari sikapnya keluarga sendiri melihat itu kayak sebagai apa, Mas? Ya kaget. Kok apa bisa ini? gitu? Kok gerak cuman dibangunin nggak bangun. Bahkan orang-orang itu ada yang nampar Mas Rizal, tapi nggak keras namparnya gitu loh. Biar bangun gitu. Gitu. Nah, Tapi nggak bangun. Tapi nggak bangun. Nafasnya ada nggak di hidungnya? Yang saya lihat itu warga sekitar ada yang bilang kalau bahasa Jawanya itu sih tak cek ambekani. Tapi kok kau ambekani gitu. Nih pemirsa, nggak ono ambekani, kalau bahasa Indonesianya tidak ada nafasnya. Terus dicek jantungnya, dipegang-pegang sampai diteken jantungnya itu nggak ada getaran atau denyut gitu, nggak ada. Nggak ada? Iya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada denyut nadinya sama sekali? Nggak ada. Sampai pukul 5 pagi sampai setengah 6. Itu baru siuman? Belum, masih belum. Setengah 6 pagi itu masih belum siuman? Belum. Cuman warga sekitar memanggil, kalau namanya sekitar itu bukan rumah sakit, puskesmas ya. Atau mungkin perawat atau mungkin ya, sejenisnya lah ya, ya, untuk tindakan medis. Ya, betul. Secara personal yang lebih betul. paham. Gimana? Apa kata beliau waktu melihat kondisi Mas Rizal? Saya waktu duduk setengah 6 pagi itu ada orang datang pakai baju putih ya, sama pakai apa ini? Stetoskop. Iya, betul. Itu Mas Rizalnya dicek hidungnya sama jantungnya memang nggak ada. Terus pihak puskesmas itu tadi bilang bawa aja ke rumah sakit. Mau dibawa, ditahan sama neneknya Mas Rizal itu. Pak ojo sih, bilang gitu kalau Jawanya itu. Ojo sih, itu berarti jangan dulu. Iya. Dari pihak mbahnya. Iya. Mbok sih bilang jangan dulu, jangan ngawur, jangan sembrono gitu. Putuku dorong mati kok gitu, bilangnya gitu? Mbok sih itu. Ya pihak rumah sakit, bukan rumah sakit ya, puskesmas itu ya, menyatakan Mas Rizal sudah meninggal karena nggak ada denyut sama nafasnya itu tadi. Ini ngeri juga bisa di rumah. Di sini kesaksiannya sedikit mendebarkan waktu
bilang tidak ada nafasnya, bahkan tindakan medis sekalipun menyatakan ini sudah selesai. Tapi si almarhum Mbok Si tadi yang merupakan nenek dari Mas Rizal sendiri menyatakan jangan dulu. Sepertinya ada keyakinan sendiri yang di luar akal sehat kita menerima fakta yang ada bahwa ini sudah selesai. Ini seperti ada kekuatan tersendiri yang mengatakan ini ditahan dulu, ojo sih. Dan ternyata dari keputusan Mbok Si ini membuat keadaan menjadi lebih baik. Kurang lebih begitu ya? Iya, betul. Jadi dengan ditahannya tadi, ada kejadian apa selang berapa jam? Itu waktu pihak puskesmas itu menyatakan seperti itu, cuman ya neneknya Mas Rizal nahan, terus nggak bisa apa-apa pihak puskesmas itu tadi. Bisanya Akhirnya cuma dibiarkan. ngasih apa ya, seperti obat cuman buat penciuman. Untuk menyadarkan. Iya, untuk membangunkan Mas Rizal. Jadi ada tindakan medis sudah. Iya, betul. Setelah itu Ngeri ya? pihak puskesmas itu tadi pulang, nggak tahu pokoknya kemana gitu. Oke. Si warga sendiri itu ada yang masak nasi gitu. Oh, sudah dibuatkan. Iya, sudah tasakuran, dibuatkan. gelaran. Iya, Bukan tasakuran, semacam kayak untuk selamatan. iya, Selamatan untuk biasanya kalau orang mau ya mendekati sudah disiapkan selamatan. iya, Bahkan sudah kumpul-kumpul untuk buat masakan. Itu terjadi, Mas. iya terjadi. Oh, Cuman neneknya Mas Rizal, Mbok Si nggak bisa bantu, cuman bisa nangis. kok cepatnya. Iya, nggak percaya sih. Lalu setelah kejadian itu nggak lama Mas Rizal bangun. Bangunnya Setelah- gimana itu? Setelah pagi warga sekitar bantu masak-masak sampai pukul 10-11 kalau nggak salah itu. Itu Mas Soalnya Rizal kan belum bangun. belum bangun. Wih, Gimana lama ya? Masak buat seperti itu kan banyak buat warga itu. Jadi masak banyak, habis gitu warga pada datang, pada Bantu-bantu. malah lebih banyak dari Sebenarnya. hari kemarin tuh. Karena woro-woronya ini, Iya, karena pikirnya sudah tiada, tapi namanya keluarga rasanya belum mengikhlaskan, belum menerima. Mungkin dengan kedatangan kita nanti disabarkan siapa tahu keluarga menerima. betul. Mungkin begitu. Iya, Tetap kita datang sebagai solidaritas tetangga, rukun warga, rukun tetangga, kita datang untuk warganya kena musibah, mungkin begitu ya kalau lebih ya. iya betul.